Di awal film memperlihatkan seorang wanita bernama Anna. Dia telah menikah dengan pria yang bernama Ben. Dikarenakan penghasilan mereka pas-pasan, jadinya mereka tinggal di rumah ibunya Anna yang bernama Rita. Saat itu Anna sedang menghitung uang hasil tabungannya yang akan diberikan kepada sang ibu. Kemudian mereka bertiga pergi ke bank. Yang ternyata dulu suami Rita sempat menggadaikan rumah mereka, tapi karena utangnya nunggak lama, jadi pihak bank terpaksa melelang rumah mereka. Kini keluarga Rita hanya bisa berharap semoga tak ada orang yang menawarkan rumah dengan harga yang tinggi. Dengan begitu, mereka masih bisa melunasi hutang dan mendapatkan rumah itu kembali. Sementara itu, Ben bekerja sebagai buruh di penggilingan padi. Sedangkan Anna bekerja menjadi tukang bersih-bersih di sebuah hotel yang sederhana. Gaji mereka sangat kecil, hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski kehidupan mereka jauh dari kata cukup, Ben dan Anna tetap bahagia. Di suatu pagi ketika sedang sarapan, mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang bernama Arturo. Pihak bank mengabari kalau Arturo telah memenangkan lelangan properti milik Rita. Rita sempat tak terima karena menganggap Arturo ini orang licik dan selalu berselisih paham dengan suaminya dahulu kala. Meski ini adalah tanah warisan untuk Rita, namun mereka tidak bisa apa-apa karena bank sudah melelangnya. Untung saja Anna masih memiliki saudara yang baik. Dia membiarkan mereka bertiga tinggal sementara di rumahnya. Di malam itu, Anna dan Ben mengobrol serius. Anna ingin pergi ke kota untuk mencari pekerjaan baru agar mereka bisa cepat mendapatkan rumah. Ben pun mengiyakannya. Kebetulan dia punya kenalan di kota, jadi dia bisa sekalian nyari info lowongan kerja. Ben dan Anna segera berangkat ke kota dengan bus. Selang beberapa jam, mereka sampai dan langsung disambut oleh Mando. Mando membawa Ben dan Anna ke hotel yang sudah terbengkalai. Tak hanya mereka, tapi banyak juga orang yang tinggal di sini dan menjalankan usaha mulai dari warung makan, tempat karaoke, tempat hiburan hingga tempat perjunetan. Saat makan malam, Mando menyuruh Ben pergi ke restoran bersama Kaloy, salah satu teman Ben. Kebetulan restoran tersebut sedang membutuhkan orang, sehingga ia langsung dipekerjakan sebagai pramusaji. Terlihat jelas Ben dan Anna sangat bahagia, karena gaji seminggu di restoran itu sama dengan gaji 1 bulan Ben di pabrik penggilingan padi. Kasi magaling ka eh. Talino ka. Keesokan harinya, Mando mengajak Anna melamar pekerjaan di bar. Namun sayang, loker di bar tersebut sudah diisi oleh pelamar lain, sehingga mereka memutuskan untuk segera pulang. Namun belum juga keluar, mereka bertemu dengan teman Mando yang bernama Sergi. Pria botak ini adalah pihak keamanan di daerah ini, atau lebih diperjelaskan lagi, dia preman di sana. Sergi sangat tertarik melihat Anna dan meminta Mando untuk memperkenalkannya. Mereka lalu mengobrol ringan, bahkan bertukar nomor ponsel. Malam itu, Sergi menelpon Anna dan berkata akan memberikannya pekerjaan. Dan benar saja, keesokan harinya Anna bertemu Sergi. Ia langsung dipekerjakan di bar, yang dimana Anna sebelumnya ditolak bekerja di sana. Keesokan harinya, Ben mentraktir Anna makan. Kebetulan Ben baru menang Junet dan bisa sedikit bersenang-senang. Setelah kenyang, mereka pergi ke kamar untuk belajar kelompok atau bermain futsal. Keesokan harinya, saat Anna bekerja di bar, Sergi datang untuk berkunjung. Sergi terlihat sangat senang berbicara dengan Anna. Dia bahkan memberinya tips yang sangat banyak. Saat si Sergi ini ingin mengantar Anna pulang, Ben datang ke bar dan menghampiri mereka. Sergi kemudian dikenalkan dengan Ben. Namun sepertinya Ben ini sangat cemburu.
Ben sampai menolak ajakan belajar kelompok dari Anna ketika di rumah. Hal yang membagongkan adalah Ben ternyata kecanduan Junet. Kali ini dia pasang di ayam. Namun sayangnya dia kalah dan kehabisan uang. Parahnya Ben sampai menggunakan uang Anna yang awalnya akan dikirimkan pada ibunya. Ben juga meminjam uang pada Marlon untuk Junet karena dia masih penasaran belum dapat lagi. Setelah hutangnya numpuk, Ben terus menghindari Marlon yang menagih hutang. Hingga Marlon dan anak buahnya datang ke apartemen Ben dan memintanya langsung. Saat itu, Ben tidak punya uang untuk melunasi hutangnya. Sehingga Marlon pun kesal dan terjadilah pertarungan sengit antara Ben dan Marlon. Tentu saja Ben dihajar habis-habisan. Untungnya Mando datang dan memisahkan mereka. Marlon sepertinya masih menghormati Mando, sehingga dia dan anak buahnya segera pergi dari sana. Mando tampak kecewa dengan kelakuan Ben yang suka Junet. Si Ben yang tidak tahu diri ini malah berencana meminjam uang pada Mando. Jelas saja si Mando menolak. Si Mando malah menyarankan agar Ben membuat video belajar kelompok atau bermain futsal bersama Anna. Nantinya dia bisa menjual video tersebut pada produser film nakal. Sampainya di rumah, Anna marah besar saat mengetahui suaminya yang otaknya didengkul itu. Hidup lagi susah-susahnya malah banyak hutang karena berjunet. Ben beralasan kalau dia berjunet demi melipat gandakan uang. Tapi Anna tahu kalau perjunetan itu hanya akan membawa kesengsaraan. Keesokan harinya Marlon kembali meneror Ben dengan menagih hutang. Karena sudah sangat pusing, Ben nekat mengikuti saran dari Mando. Dia datang ke studio remang-remang lalu menjual video belajar kelompoknya dengan Anna. Awalnya, Ben sempat ragu, namun uang yang ditawarkan cukup untuk membayar hutang ke Marlon. Jadi Ben pun terpaksa menjualnya. Di bar tempat kerja Anna, tukang masak melihat video kerja kelompok Anna dan Ben. Jelas saja Anna langsung kaget saat melihat video tersebut. Seolah tak percaya dengan kebodohan yang dilakukan oleh suaminya. Akibatnya, Anna dan Ben bertengkar hebat di rumah. Anna murka karena merasa dipermalukan oleh suaminya. Mereka pun akhirnya berpisah, tapi tidak cerai. Akhirnya Ben pun pulang ke kampung dan Anna masih bekerja di kota. Setahun telah berlalu. Ben masih belum bisa move on dari Anna. Dia memutuskan untuk kembali bekerja sebagai buruh pabrik beras di kampung halamannya. Sementara itu, Anna ditunjuk sebagai manajer bar yang didirikan oleh Sergei. Mereka pun semakin dekat, bahkan bisa dibilang menjalin hubungan spesial. Ternyata Sergei juga suka berjunet. Bahkan kebiasaannya justru lebih parah dari Ben. Tapi dia ini orang kaya. Di hari-hari berikutnya, Ben terlihat kembali ke kota untuk memeriksa kondisi istrinya. Dia juga datang untuk mencari Mando. Namun ternyata setelah kejadian malam itu, Mando ikut keluar dari tempat tersebut. Saat sedang menyusuri jalan, Ben tak sengaja melihat Mando. Ia lalu mengikuti Mando dari belakang. Sesampainya di tempat sepi, Ben langsung menghajar Mando. Rupanya Ben kesal karena Mando telah menjebaknya untuk menjual video belajar kelompoknya bersama Anna. Setelah ditanyai lebih lanjut, Mando memberitahukan di mana apartemen baru Anna. Ben bergegas ke apartemen itu untuk menemui istrinya. Anna kemudian menjelaskan bahwa kini dia pacaran dengan Sergei. Saat mereka sedang berbicara, Sergei datang dan menangkap mereka. Ben yang tak ingin ada masalah lain langsung pamit keluar. Keesokan harinya, saat Sergei tidak ada di rumah, Ben dengan berani datang ke kamar Anna. Betapa terkejutnya Ben melihat wajah Anna yang kini dipenuhi luka lembem. Ben yang masih mencintai Anna tidak tahan jika Sergei terus-menerus membuat Anna seperti itu. Mereka lalu mengedap-ngedap pergi keluar untuk kabur dari Sergei. Namun penjaga di rumah Sergei cukup banyak.
sehingga terjadi perkelahian antara Ben dan mereka. Masalah bertambah parah ketika Sergei menembaki Ben dan Anna. Ben pun sempat melakukan perlawanan dengan balik menembak menggunakan perlintangan yang dia curi. Setelah berjalan jauh, mereka malah terjebak di jalan buntu. Ben menyuruh Anna untuk memanjat tembok. Namun saat Ben hendak menyusul, Sergei datang dan menikamnya berkali-kali dengan pames. Meski Ben berhasil turun dari sana, Sergei masih sempat menjambak Anna. Ben kemudian memukul kepala Sergei dengan tongkat besi hingga dia meninggoy. Ben dan Anna berencana melarikan diri, namun dihentikan oleh beberapa penjaga yang membawa senjata. Ben menyadari bahwa cederanya terlalu serius dan menyuruh Anna untuk berlari terlebih dahulu. Dan hal itu, Ben pun harus ikut tershutdown. Kini hanya Anna yang tinggal sendirian. Dan di sini film pun tamat.